Satu aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Bupati yang sehat selalu, yang saya hormati kalian sahabat guru saya juga yang saya hormati ketua RW ini rekan kerja saya juga Bapak Ustaz Habibie, yang saya hormati yang saya hormati para jamaah, anak-anak kita ini luar biasa ya, amat banyak dan teratur. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat begitu banyak yang kita terima, nikmat iman yang kita sedang di sini untuk memperingati sebuah kemuliaan banyak sekali dan dapat pahala. Tak lupa salawat serta salam semoga kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Rasul Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua semoga mendapatkan syafaat sampai akhir. Terima kasih sekali, ini luar biasa pada panitia ya, dua panitia beserta seluruh unsur masyarakat, terutama sahabat saya juga yang Bapak tokoh masyarakat Bapak Haji Anas, yang sehat selalu Pak Haji, yang telah membantu sehingga bisa acara Isra ini terselenggara. Ini luar biasa sekali di tengah-tengah hari libur. Biasanya kan kalau pada mudik yang pada jalan-jalan, tapi ini alhamdulillah kemarin diisi seorang minggu juga oleh ibu-ibu PKK dari 12 unit. Mudah-mudahan kita selalu beri keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini di depan kita banyak anak-anak kita ya, alhamdulillah. Karena apa? Karena ke depan maju umurnya negeri kita, daripada desa kita adalah nanti generasi penerus ya, generasi penerus. Dan ini luar biasa sekali, anak mungkin disuruh orang tuanya untuk hadir di sini, dan mudah-mudahan di sini ketemu juga di masjid ketemu haji. Dan ini juga masjid juga alhamdulillah ada musola kecil hingga mewah seperti ini. Tapi tadi saya teman kata Pak Ustaz, kata Pak RW, kadang-kadang katanya jamaahnya sepi. Ya sayangnya masjid yang begini mewah kalau sampai sepi, karena saya pernah sedikit ya pernah mendengar lah, walaupun begini saya juga pesantren RW yang di Jendela Lulus. Dari pesantren ini beberapa tahun udah keluar duluan ya, jadi jamaah berjamaah itu adalah salah satu pahala yang sangat besar. Bahkan kita ini tidak tahu pahala seperti apa bila sholat masing-masing. Kalau kita patungan pakai RW, patungan Pak Ustaz, patungan ya, patungan rame-rame beli kendaraan, kalau udah lunas patungan. Nah ini dapat patungan di masjid yang udah jadi, dan kita cari pahala di sini. Mungkin itu saya berharap kita manfaatkan apa yang sangat bermanfaat hidup kita, ya waktu kita tidak terbuang-sia. Dan sebentar lagi akan ada pesta demokrasi tanggal 14 Februari sudah tepat. Kita pilih pemimpin. Pemilihan ini ada kurang lebih kalau nggak salah
air diawetkan sudah dilakukan, terus diawetkan juga di RT 7 itu disodet ke Desa Sedikon 8 dibantu oleh seluruh ketua RT, Pak RW peserta banyak juga warga masyarakat yang ikut, sehingga air yang seharusnya semua masuk ke RW 12 ini terbagi ke RT 7, 8 hingga RT 12 perkampungan itu terpasang. Tapi masih ada juga banjir, terutama di tahun ini ya. Kenapa? Karena ada perumahan baru ya, jadi depan Mega Regency itu yang sekarang sudah diuruk ada 20 hektar lebih. Jadi penyerapan air semuanya terbuang ke perumahan Lembaga Pasir Raya. Tapi mudah-mudahan kedepannya masih terus kita jalani untuk drainase atau normalisasi. Saya juga minta doanya, karena normalisasi yang signifikan adalah di Desa Kurang kami PBWS. Sudah saya sampaikan, saya usulkan ke pihak dinas untuk dinormalisasi. Kalau sampai yang di Desa Kurang itu dinormalisasi, perumahan Tangerang Bani itu tidak akan banjir. Juga dari sini lancar ke perumahan Tangerang Bani. Dan doakan juga sedikit-sedikit, karena anggaran desanya juga cuma sedikit. Mudah-mudahan nanti para yang presiden yang terpilih anggaran desa bisa naik ya. Jadi tahun ini insya Allah saya akan bangun lagi dalam rumah depan beberapa puluh meter. Saya mohon doanya dan dukungannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dibuka pintu maaf dan seterusnya. Saya kira malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa laksanakan. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi al-barizina biridallah Allah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengajarkan nama-nama keseluruhan nama kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam banyak tahu, banyak ilmunya, sehingga makhluk Allah yang bernama malaikat dan hamba Allah yang paling taat disuruh menghormat kepada Nabi Adam, padahal Nabi Adam pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disuruh hormat? Karena Nabi Adam ada ilmunya. Padahal yang paling taat hamba Allah adalah malaikat. Wa qala aidan qul
pernah berbuat dosa kepada Allah Taala. Qul hal yastawi Kata Muhammad, apakah sama orang yang mempunyai orang yang tidak mempunyai ilmu? Kira-kira sama nggak para jamaah? Para jamaah wabil khusus pasti panjang umur dalam ketaatan. Sebagai ladang ibadah ya, panjang umur dalam keberkahan ya. Yang sehat Abidi Ustaz, sehat selalu, panjang umur dalam keberkahan. Hadirin mempunyai ilmu itu dimuliakan, gimana tinggal itu besar dari tanah yang Ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis a'udzu billahi minasy syaithanir rajim rahmanir rahim man jalasa 'indal 'alimi sa'atain wa akala ma'ahu luqmatain aw kalimatain aw masya ma'ahu a'taqallahu jannatain di dunya marratain. Al-hadis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wal nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya, malah ngobrol. Jangan ngobrol ya. Yang saya hormati para jamaah, wabil khusus Ketua DKM Makmur Ustaz Solahuddin, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang dalam ketaatan, diberkahi rezekinya, dan tetap istiqomah mensiarkan agama Allah di masjid yang kita cintai. Dan juga yang tak lupa pula Bapak Lurah Sugasari, Bapak Muhammad Nur Solahuddin. Mohon maaf Pak Lurah di belakang ini ya, nggak tiap hari ya, ya, baru malam hari ini doang ya. Mudah-mudahan Pak Lurah sehat walafiat, panjang umur di dalam ketaatan, dan tetap amanah menjalankan tugasnya, dan mudah-mudahan kepemimpinannya bisa membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 12 Bapak Khairul, Bapak RW. Bapak RW mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan, dan mudah-mudahan warganya pada rukun semuanya, pada nurut-nurut gak seleknya. Nah, itu tugasnya Pak RW. Nah, jadikan jabatan sebagai ladang ibadah. Insya Allah nantinya bisa dipertanggungjawabkan.
selama daripada 70 tahun ibadah. Kalau dengar hadis ini pengen banget punya jabatan. Ya. Kenapa? Luar biasa pahalanya. Ya, besar. Selanjutnya yang saya hormati Wakil Ketua DKM yaitu Bapak Haji Jakob. Mana Pak Haji? Ya, mudah-mudahan saya selalu panjang umur dalam keberkahan. Ini banyak banget ya Bapak ya? Iya. Yang saya hormati Ketua PHBI Masjid Al-Makmur Bapak Haji Yuli mana? Baik ya. Menurut saya selalu panjang umur ya, tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya hormati tokoh masyarakat Blok AB besar yaitu Ustaz Habibie. Ustaz, saya selalu panjang umur dan pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bapak Ustaz Ahmad Sujarot dan seluruh tamu undangan, Bapak Haji Khairunnas, Bapak Ustaz Bubun, Bapak Ustaz Eri, Bapak Abdul Rahman, Bapak Ustaz Bahrudin, dan semua udah habis datangnya. Ya, pokoknya semuanya yang hadir ya, mudah-mudahan di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan. Amin ya rabbal. Dan juga para bapak-bapak semuanya yang hadir, remaja-remaja di mahram, anak-anakku sekalian, siap menyimak acara ini? Siap? Sampai tuntas siap? Rasulullah bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kanjeng Nabi ada di Hijr Ismail samping Baitullah sedang tidur miring mutajiman, kaget. Masa kaget pelan? Ya, kaget. Kenapa? Kedatangan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ini asal muasal Isra Mi'raj. Ini ayat kamafalah di kitab Dardir. Kitab Dardir tipis kitabnya, tapi menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Kita kalau membahas langsung ini bisa saja, tapi sejarah harus paham juga asal muasalnya. Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan itu usia 50 tahun. Jadi 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi. Berarti perintah sholat itu adalah ketika Rasul usia 50. Lalu bagaimana sholat Rasulullah sebelum Isra Mi'raj? Hanya 2 kali menjelang pagi dan petang. Jadi usia 50 tahun. 40 diangkat menjadi Nabi, 43 dakwah, 45 hijrah ke Habasyah, 47 masuk Islam Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, 49 ditinggalkan oleh paman yang tercinta Abu Thalib dan istri yang tercinta Siti Khadijah, dan usia 50 tahun di Isra dan di Mi'rajkan. Gancang cerita di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu banyak tafsir kehidupan buat pelajaran kita. Ada yang betulkan kepalanya pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qul hal yastawil ladzi. Rasulullah bertanya ke Jibril, Jibril, siapa itu yang dibenturkan kepalanya lalu hancur itu kembali? Jibril menjawab, haula'i alladzina tatasawwaruna ru'usahum ala sholatil maktubah. Siapakah itu? Orang yang berat, orang yang malas
melaksanakan sholat di bawah digambarkan di perjalanan Isra Mi'raj, kepalanya dibenturkan sampai hancur dan utuh kembali. Makanya ketika seruan berkumandang dari Masjid Al-Maqdad, usahakan stop semuanya. Pekerjaan duniawi stop. Bisa, Pak? Bisa disiplin? Dan Pak Ustaz, bagaimana saya kan lagi pengajian Yasinan, maghrib, azan berkumandang, langsung sholat apa melanjutin Yasinan? Dek, lagi Yasinan aja bisa berkumandang, melanjutin Yasinan apa sholat? Khusus sholat isya boleh diajam. Kenapa? Karena waktunya panjang. Boleh diajam. Darah-darah habis Yasinan boleh. Dengan catatan perkara yang bagus. Ngaji itu kan wajib. Dan juga waktu isya panjang, maka boleh diajam. Darah-darah sholat isyanya setelah pengajian ini boleh. Beda sama lagi enak-enak catur di pos, lagi setel, ayo ada sholat. pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Qul hal yastawi katakan hai Muhammad, apakah orang ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu? Kira-kira sama enggak para jamaah? Jamaah khusus ketua DKM Masjid umur dalam ketaatan 12 Bapak Mayor dan mendirikan jabatan sebagai ladang ibadah. Ya, selalu panjang umur dalam keberkahan ya. Yang sehat Subhanahu wa Ta'ala. Selalu panjang umur dalam. Yang saya hormati Ustaz Sadi. Tapi bila kita lagi tahiyat akhir, kita kesel. Tadinya kan udah siap-siap mungkin. Siapa sih ya? Kita pulang yang sebelum salam pertama. Karena kita pas main bacanya mana ya? Nah, perumahan saya berisiknya di pertengahan. Jadi perkara ajam boleh kalau seandainya waktunya panjang. Maghrib nggak bisa diajam, atau kita lagi enak-enak ngaduk semen. Waduh, nanggung ini soalnya apa? Pada kotor. Kalau langsung sholat ini repot, tinggi sholat. Bentar dulu dah, bentar lagi saya bersih-bersih dulu, boleh diajam. Kalau seandainya waktunya masih luas. Tapi kalau kita tidak ngapain baik ketika berkumandang azan,
tidak ada ceritanya umat Islam itu kesiangan. Mana ada umat Islam kesiangan? Kenapa kayak begini? Cek, shot. Tidak ada ceritanya umat Islam kesiangan. Kenapa? Allah sudah memfardukan sholat subuh. Ya. Subuh walaupun 2 rakaat, urutan fikihnya urutan pertama. Walaupun 2 rakaat, urutan keutamaannya urutan ke-1. Makanya peminatnya sedikit. Bandingkan dengan maghrib, peminatnya banyak. Bocor-bocor para pengen ke masjid. Giliran subuh, lah potongan begini-gini nggak ada nih. Pada salat ya? Nah, agak tidur ya? Nggak ada di potongan begini. Ada subuhnya deh. Nah, nggak ada, nggak minat. Berat. Makanya pada yang sholat subuh disebutkan orang mukmin. Orang mukmin sudah pasti muslim. Muslim kalau pengen lihat muslim nanti tanggal 1 Syawal. Wow, Idul Fitri. Wah. Ini sama kayak Idul Fitri kalau subuh. Ya beda. Karena subuh orang-orang mukmin. Ya. Makanya urutannya apa? Tarbiyah dulu. Itu kan ngebangun nih. Di dalam kitab Nasuhul Ibad ada setan yang khusus ngurusin masalah orang tidur. Namanya setan akwar. Setan akwar itu ngurusin tentang orang yang tidur. Makanya ndase, ngerti kan ndase? Kepala didudukin. Makanya kadang-kadang kita karena kepala berat nggak bangun. Tahkim sudah. Wassalamualaikum. Sudah berulang-ulang, tapi endas kita berat banget. Didudukin sama setan. Ternyata bukan kepala saja, mata pun dibikin sepet. Pernah matanya sepet? Itu ditiup-tiup sama setan akwar. Emang kita tidak ada yang menggoda gitu? Wow, berat. Makanya ada 9 anak cucu iblis di dalam kitab Nasuhul Ibad. Ada yang ngurusin yang di pasar, namanya setan Zalikun. Suruh ngapain? Nemenin orang-orang yang curang dagangnya. Diterang, ditepongin, timbangan dikurangin, yang expired taruh di atas. Ketika sulit gas diumpetin. Ada yang hadir begitu. Temannya setan. Dari itu. Aduh, ada nama-namanya. Yang ngurusin percecokan rumah tangga ada namanya setan dasi. Oh, ada semua. Makanya kadang kita ribut sama bini, kata setan dasi terus. Ya, piring, puan, ya, sendok, puan, pintu, HP, kata setan terus, digembosin, bini juga sama, terus. Makanya ketika lagi berantem itu usahakan ada satu yang mengumandangkan azan. Bu, ada ibu? Ada. Kalau papa lagi marah-marah, usahakan ibu azan.
Di dalam kitab Fathul Mu'in, azan itu bukan untuk sholat saja, tapi untuk akhlak yang buruk. Bu, siapa kalau papa marah-marah ibadah orang wani? Ada nih, dasar mama nih. Allah Akbar. Bukannya mikir malah aja. Pasti gak bakalan lanjut di kuburannya. Kenapa? Dan nafsu amarah dikendalikan oleh darah dikendalikan oleh setan. Setan yang ngurusin percekcokan rumah tangga namanya setan dasi. Lalu ada. Saya yakin yang hadir di sini pernah selek sama bini, betul? Sombong kalau nggak pernah. Ustadz dia sama kok, ya kelihatannya alim kok, selek nggak pernah kok. Cuma volumenya kecil. Beda sama yang hadir. Berantem sama bini, tetangga sampai tahu. Kalau Ustadz masuk di sepian, dia menang, dia mana nih? Ya. Atau ada yang ngurusin. Masa kadang gara-gara cuma apa? Gara-gara cuma ada rambut, ya kan? Kata setan dasib, woi rambut siapa no? Agak panjangan soalnya. Rambut siapa ini kasih bikin tak enak hati. Udah mulai curiga gini. Padahal rambut siapa coba? Wallahu a'lam. Ditambah lagi semalam di mana? Semalam tidur di mana? Semalam nongkrong di mana? Tuh udah mulai. Mana? Kata setan terus. Siapa? Aku benci kamu. Aku gimana nih? Akhirnya setan dasib ngegembosin lakinya juga. Ngegembosin apa? Bagaimanakah aku terletak di rumah setiap pulang kerja entah kemana. Jangankan menyambutku dengan kasih sayangmu, secangkir kopi tak pernah kusuguhkan. Alasan kenapa berat Pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. هل يستوي الذي Hai Muhammad, sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Sama enggak para jamaah? Jamaah wabil husakir masih panjang umur dalam ketaatan 12 bapak saya makanya benar-benar saya sebagai ladang ibadah. Ya, mudah-mudahan saya selalu panjang dalam keberkahan ya. Ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi pekerjaan apa yang Ustaz Abi yang lalu panjang umur dalam keberkahan. Yang saya hormati Ustaz Sa'iri dengan sholat subuh. Dan bagi orang yang kesiangan, apa yang bisa dikerjakan? Jadi Allah
itu sudah mendesain waktu sholat kita. Makanya tidak ada ceritanya umat Islam kesiangan, orang pagi-pagi suruh menyembah Allah. Makanya orang yang rajin, masya Allah, pikirannya tenang, wajahnya seger. Bandingkan yang tidak berjamaah subuh, lihat wajahnya ngeselin. Gak percaya. Ya. Apalagi diawali dengan tahajud. Habis tahajud ditutup sama witir, habis witir qobliyah subuh, masya Allah, luar biasa. Lalu selanjutnya juga, makanya sholat subuh kan sholatnya Nabi Adam. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga itu nyampe bumi gelap gulita peteng, nggak ada cahaya. Selamat jalan kalau ya, malam kudut ya, malam kudut ya. Sampai mana tadi? Hah? Sholat subuh, sholatnya Nabi Adam. Kenapa? Karena ketika dikeluarkan dari surga sampai bumi gelap gulita, ketika muncul dari timur terang, maka bersujud 2 kali bersyukur kepada Allah, maka diabadikan sholat subuh, sholatnya Nabi Adam. Atau ada sejarahnya Juhur sholatnya Nabi Ibrahim, karena ketika mau nyembelih Nabi Ismail, didatangkanlah kibas dari surga wayah Juhur, maka digantilah Nabi Ismail dengan dombanya, dengan domba dari surga. Maka tidak jadi itu bersujud kepada Allah, bersyukur 4 kali. Maka ada syariat Juhur, sholat Juhur. Atau ada sejarahnya. Makanya ada hewan-hewan yang masuk surga kan, buruk yang tunggangan Nabi Ibrahim dan kaki Nabi ketika Isra, otaknya Nabi Soleh, lalu imannya Uzair, kibasnya Nabi Ismail, burung hututnya Nabi Sulaiman, semutnya Nabi Sulaiman. Ya Allah, semut tidak masuk surga. Kenapa? Karena bikin senyum Nabi Sulaiman. Bagaimana kisahnya? Ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan dengan para tentara, ada semut di depan. Kata semut, "Hei semut-semut semuanya, masuklah engkau ke dalam lubang-lubang." Kenapa? Karena ada rombongan Nabi Sulaiman nanti keinjak. Nabi Sulaiman tersenyum. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman ngerti bahasa binatang. Emangnya kita ada kucing, ngerti gak bahasa kucing deh? Enggak. Pantesan dikasih ikan diem baik, dikasih tulang diem baik. Kenapa? Karena kita tidak ngerti bahasa binatang. Boleh jadi dia sakit atau dari pasangannya. Yang senang burung ada, yang senang burung takut. Ngerti nggak bahasa burung? Agak ngerti. Kita kan mengarah suara wow, suara yang mantap. Tapi kita tidak ngerti. Boleh jadi ini. Kenapa? Karena sendirian. Karena kita nggak paham, hebat suaranya. Jadi Nabi Sulaiman ngerti bahasa semut, maka tersenyum. Makhumnya semut saja karena nyenangin orang yang dicintai Allah masuk surga. Apalagi kita manusia bi ahsanil aqwim, sempurna, rajin ke masjid, masa sih tidak masuk surga? Ada lagi namanya anjing ashabul kahfi. Anjing dijamin masuk surga. Najis bola toh
Kalau kita dijilat, dibersihinnya 7 kali, salah satunya pakai tanah, pakai debu. Tapi kenapa dijamin masuk surga? Nah, kita kan nggak anjing-anjing amat gitu, ya masa gak masuk surga? Karena dia ngikut 7 pemuda yang menyembunyikan keimanannya. Karena kalau ketahuan beriman, dibunuh oleh Raja Dicyanus. Anjing dijamin masuk surga karena ngikut orang yang beriman. Masa kita ngikut ustaz, ngikut kiai, ngikut ulama, ngikut habaib, tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hewan-hewan yang jamin masuk surga. Kembali lagi di Isra Mi'raj. Apa temanya? Mari kita tingkatkan salat berjamaah serta menjadi pribadi yang disiplin. Tadi sudah bahas disiplin. Tingkatkan berjamaah, salat munfarid di rumah, aman di masjid, beda nilainya. Pilih mana? Di rumah sendirian, di masjid bareng-bareng. Utamaan mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah khusyuk, di masjid berisik, pilih mana? Di rumah khusyuk, di masjid berisik, pilih mana sholatnya? Pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah ada keutamaan. Katakan hai, apakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang mempunyai ilmu? Sama enggak? Jamaah, para jamaah, wabil khusus ketua DKM, panjang umur dalam ketaatan, 12 Bapak benar-benar saksikan jabatan sebagai ladang ibadah. Ya, mudah-mudahan saya selalu panjang umur dalam keberkahan ya. Yang saya hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya selalu panjang umur dalam keberkahan. Yang saya hormati Ustaz Sairin, Harus ngaji pernah berbuat dosa kepada Allah. Kenapa? Hai Muhammad, apakah sama orang yang mempunyai ilmu yang tidak mempunyai ilmu? Kira-kira sama maaf. walaupun gatel kayak gimana. Para jamaah, khusus ketua DKM, masjid, panjang dalam ketaatan. Memang boleh. Pastikan jabatan sebagai ladang ibadah. Ya, lalu panjang umur ya. Yang saya hormat Boleh nggak baru? Boleh nggak? Boleh, yang penting pangkal ini nempel dulu. Ini yang kata nempel dulu. Ini begini 100 galutan. Ataupun mau galut terus kalau gatel. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh kalau pangkal ini nempel. Tapi kalau nggak nempel batal. 1, 2, 3 naruh batal.
Hati-hati. Perhatikan rukunnya, perhatikan sunnahnya. Ya, jangan jorok-jorok ya. Siap? Batal. Ngomong boleh nggak? Ini kan berisik nih bocah sholat. Ngomong boleh nggak sholat? Kata siapa? Orang belum usolli kok. Ngomong boleh kalau belum takbiratul ihram. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang diarahkan itu karena yang tadinya boleh, kalau sudah Allahu Akbar jadi tidak boleh. Makanya disebut takbiratul ihram. Contoh, Allahu Akbar. Main ayo. Enggak, saya mah ini habis sholat ya. Bisa enggak? Batal enggak? Batal. Kenapa? Karena sudah takbir. Allah. Apalagi kalau kita ngaji kitab Safinatun aja, jangankan banyak huruf, 2 huruf yang bisa dipahami batal. Ketika sholat, batal nggak? Allahu Akbar. Batal. Kenapa? Karena dipahami. Nah, ini harus ngerti. Terus selanjutnya kode untuk orang yang lagi sholat sementara ada yang assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa jawaban kita yang lagi sholat? Kamu lagi sholat, ada yang assalamualaikum. Apa jawabannya? Hah? Dibimbing aja biar selesai. Jawab salam wajib. Bingung. Ya, ibu lagi sholat, bu, lagi sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa jawabannya? Ayo. Jawabannya pakai subhanallah. Subhanallah bukan waalaikumsalam. Kita lagi sholat di depan sarungnya bolong. Kodenya apa? Kodenya subhanallah. Imam di depan sarungnya bolong, kita makmum yang di belakang ngasih tahu imam pakai apa? Memuji Allah. Subhanallah. 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 Kata imam yang di depan ini orang subhanallah, subhanallah ini ada apa ya? Kenapa? Karena sarungnya bolong. Kalau pakai ajam batal. Kenapa? Karena ini masih masuk dalam aurat. Makanya awas yang hadir ini. Kalau di perumahan saya itu saya tegur semuanya. Sudah bapak-bapak pakai celana pendek di luar rumah. Dosa. Kenapa? Karena aurat. Kadang sepeda sepeda bues. Paha kita kemana-mana sepanjang jalan dilihat orang dosa. Kenapa? Karena kebukannya aurat baik di dalam sholat atau di luar sholat itu jatuhnya haram. Ini yang udah balik semua ini. Yang di madrop, jangan sekali-kali pakai dalam pendek. Ya, bagaimana main bola? Sekarang sudah ada